Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majelis ini. Yang pertemuan ini adalah pertemuan di atas niat yang salihah, di atas niat untuk menuntut ilmu, di atas niat untuk mendengarkan kalamullah dan mendengarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, di atas niat untuk memahami apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari dua wahyunya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka duduk dan bertemu di majlis yang seperti ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu agung. Oleh karenanya harus disyukuri.
Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya sesuatu pun. Tidak ada yang bisa untuk menandingi keutamaan menuntut ilmu. Apabila seseorang hadir di majelis ilmu, kemudian dia mendapatkan ilmu, tidak bisa dinilai sedikit banyaknya ilmu yang didapat. Untuk dibandingkan dengan sesuatu pun tidak bisa. Karena meskipun dipandang bahwa ilmu yang dipelajari sedikit, yang didapatkan sedikit, tapi jika niatnya itu benar, niatnya ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang sedikit tadi tak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Bagaimana bersyukur kepada Allah SWT itu? Bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan mengakui, meyakini, menetapkan bahwa kebaikan yang kita dapat ini adalah darinya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebaikan yang sudah kita dapatkan ini kita bergunakan untuk mencari ridhonya semata-mata. Ketika Allah SWT memberikan kepada kita nikmat berupa duduk di majelis ilmu, maka kita sebutkan bahwa kita duduk di sini taufik dari Allah. Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa duduk di sini. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan. Bukan karena kita kuat untuk datang ke sini, bukan. Tetapi taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena banyak orang yang merasa bisa, banyak orang yang merasa mampu, banyak orang yang lebih kuat. Tapi juga tidak duduk di tempat ini. Banyak yang mereka memiliki tenaga lebih, tetapi juga tidak sampai di tempat ini. Ini menunjukkan benar-benar bahwa sampainya kita di tempat ini adalah taufik dari Allah. Sehingga harus disyukuri. Dan sekali lagi, kesempatan yang Allah berikan berupa kita duduk di majlis seperti ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridhoannya Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis kita di petang hari ini, kita mengajak tadabbur terhadap sebagian dari firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran liyadabbaru ayatihi, agar orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya itu mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang oleh Allah Azza wa Jalla dianugerahkan kepadanya akal, mau mengambil pelajaran. Sehingga kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena kita harus mentadabburi Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus dibaca? Karena kita harus mengambil pelajaran darinya. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran adalah untuk hal yang demikian.
Sehingga Dia Azza wa Jalla memerintahkan agar kita membaca Al-Quran tidak semata-mata untuk kita membaca, tetapi agar kita mentadabburi apa yang kita baca. Dan agar akal yang ada pada hati kita ini kita pergunakan untuk memahaminya. Oleh karenanya, apabila seseorang membaca Al-Quran, lantas dia mentadabburi makna-maknanya, dia mempelajari pelajaran-pelajaran yang terdapat padanya, niscaya dia akan mendapatkan manfaat dan faedah yang luar biasa. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mentadabburi sebagian di antara ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, baik jika kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya, sejak kapan kita itu berislam? Harusnya dijawab ini ya. Tapi oleh kita sendiri-sendiri. Sejak kapan kita berislam? Ada sebagian orang yang dia berislamnya itu baru-baru saja. Padahal usianya sudah Masya Allah. Jika dihitung bisa jadi yang tersisa ini tinggal sebagian dari usia hidupnya. Tapi merupakan anugerah yang luar biasa. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya berupa hidayah Islam. Meskipun di akhir-akhir dari usianya. Di usianya yang sudah senja. Ada yang mendapatkan hidayah Islam setelah usianya itu paruh baya. Jadi kurang lebih antara 40-an. Atau 40 lebih sedikit. Paruh baya. Di saat Allah Azza wa Jalla menjadikan kekuatan akal seseorang benar-benar matang di saat itu. Allah memberikan hidayah kepada dia berupa hidayah Islam. Ada yang oleh Allah diberi hidayah Islam pada kurang lebih 2/3 usianya. Ada yang diberi hidayah Islam kurang lebih pada 1/3 usianya yang pertama. Begitu dan seterusnya. Dan banyak di antara kaum muslimin yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi hidayah Islam sejak dia dilahirkan. Dia dilahirkan di atas Islam. Karena bapak dan kakek moyangnya muslimun. Ibu dan nenek moyangnya juga muslimat. Maka dia dilahirkan. Dan sejak itu pula dia terdidik di atas Islam. Dan kita memuji Allah SWT. Di antaranya saya yakin di antara kita itu banyak yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi hidayah Islam sejak masa kecil. Ini nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Sudah berislam sejak dari usia yang kita belum mengerti apa-apa. Sering ditalkinkan di telinga kita kalimat-kalimat thayyibat.
sering diperdengarkan pada pendengaran kita hal-hal yang hasanah, juga sering kita dipersaksikan pada kenyataan-kenyataan syiarnya Islam dan kaum muslimin. Sejak dari masa kita masih belia. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Diperdengarkan kalamullah Al-Quran dari lisannya ummahatina, ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita, merupakan nikmat yang luar biasa. Sebuah cita-cita yang semua orang itu ingin mencapai cita-cita itu. Ada kebahagiaan hidup yang diangan-angankan, ada kebahagiaan hidup yang benar-benar dicita-citakan. Tapi meskipun hanya sekedar angan-angan, kenyataannya tidak beda dengan yang betul-betul sebagai cita-cita. Inginnya hidupnya bahagia di dunia. Dan inginnya kebahagiaan berlanjut sampai nanti di akhirat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lupa. Yang sebelah hanya sekedar angan-angan. Yang sebelah lagi ini betul-betul cita-cita. Apa bedanya? Dalam kehidupan kita itu penuh dengan cita-cita. Kita penuh dengan keinginan. Tapi terkadang kita lupa bahwa untuk kita menggapai cita-cita itu harus ada perjuangan. Dan bahwa perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan bahwa untuk berkorban terkadang kita harus merasakan yang namanya kepedihan-kepedihan. Terkadang lupa. Padahal itulah cita-cita. Jika Anda dalam kehidupan punya keinginan, apa yang ingin Anda gapai, kemudian Anda memperjuangkannya, kemudian Anda benar-benar merasakan perjuangan itu nikmat lantaran pengorbanan Anda rasakan manis, penderitaan Anda rasakan indah. Karena demi cita-cita, maka Anda betul-betul berarti orang yang memiliki cita-cita. Berbeda dengan orang yang punya angan-angan. Sama dia ingin bahagia tapi dia nggak pernah berjuang. Sama ingin bahagia tapi dia nggak pernah berkorban untuk meraih apa yang diinginkan. Maka itu berarti sekedar angan-angan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-cita yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Semua orang boleh memilikinya. Tapi kesuksesan dan keberhasilan tidak semua orang mendapatkannya. Jika seseorang dalam hal perjuangan tidak bersungguh-sungguh, jika seseorang tidak mau berkorban, tidak mau menderita, maka dia tidak akan merasakan manisnya kehidupan, sehingga dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Meskipun yang diinginkan, yang dicita-citakan sangat tinggi.
Baik. Ini sekedar muqaddimah, narasi yang kita tambahkan untuk bekal kita mentadabburi satu di antara ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentang Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla turunkan, yang tadi kita katakan bahwa Allah berfirman, Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk ditadabburi, kemudian untuk diambil pelajaran. Maka sekarang bawalah ini pada cita-cita kita. Sebagai seorang muslim mukmin, apapun status Islam kita, maknanya sejak kapanpun kita itu berislam. Apakah sejak dilahirkan kita sudah berislam? Apakah sepertiga pertama usia kita itu berislam? Apakah 2/3 usia kita yang pertama kita baru masuk Islam? Apakah paruh baya kita baru masuk Islam? Apakah sepertiga terakhir dari usia kita baru masuk Islam? Bawa kepada apa yang tadi kita sebutkan sebagai narasi tadi. Dalam sebuah cita-cita yang sangat tinggi, hubungkan dengan Al-Quran yang Allah SWT turunkan kepada kita. Sudahkah Al-Quran yang kita baca? Sudahkah ayat-ayat Allah yang dibacakan untuk kita dengarkan? Benar-benar kita mentadabburinya? Benar-benar kita mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan yang dibacakan kepada kita? Ada yang merasa bahwa dirinya ini belum bisa mentadabburi Al-Quran. Ada yang merasa dirinya belum bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang dibacakan kepada dia, yang diperdengarkan untuknya. Ada yang merasa belum bisa mengambil pelajaran. Tidak aib, tidak tercela. Orang yang dia merasa belum bisa, berarti dirinya tahu bahwa dirinya itu dalam kejahilan. Maka ini tidak aib. Karena orang yang tahu dirinya belum bisa, dia akan belajar. Sehingga nanti bisa. Dibandingkan orang yang tidak mau tahu bahwa dirinya itu belum bisa. Sehingga nanti dia tidak akan belajar. Maka sampai kapan dia akan bisa kalau dia tidak mau belajar? Maka tadabbur yang kita lakukan ini, yang tadi kita ajak untuk bertanya kepada pribadi-pribadi kita, untuk kita jawab sendiri-sendiri tadi itu, ya memang tidak perlulah kita jawab secara alaniyah, terang-terangan di hadapan saudara-saudara seperti ini, tidak perlu. Tapi kita jawab untuk diri kita sendiri. Apabila sudah, maka pujilah Allah SWT. Dia yang telah memberikan kepada Anda taufik. Anda bisa memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang Anda baca, atau yang dibacakan kepada Anda, atau yang Anda dengarkan dari orang lain yang membaca. Bersyukur kepada Allah atas taufik yang Allah SWT berikan. Tapi jika belum, maka sudah saatnya. Sudah saatnya kita segera belajar. Supaya kita bisa memahami dan mentadabburi ayat-ayat yang Allah SWT turunkan kepada kita, yang dibacakan kepada kita, dan termasuk yang kita baca itu sendiri. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dahulu Allah Azza wa Jalla memberi tempo menunggu para sahabat yang Al-Quran diturunkan di masa mereka. Bukan berarti mereka belum menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, bukan. Bukan berarti Allah belum membanggakan mereka, bukan. Karena para sahabat dari pertama kali Allah SWT mengutus Rasulnya dan mereka itu menjadi orang-orang yang memperjuangkan dakwahnya Nabi SAW, mereka benar-benar telah dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para sahabat yang pertama-pertama masuk Islam, yang ikut berjuang bersama Nabi, memperjuangkan iman, memperjuangkan akidah yang mereka yakini, diabadikan mereka dalam Al-Quran, dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai as-sabiqun al-awwalun. Tapi Allah SWT juga menunggu mereka, memberikan tempo kepada mereka. Dan memberikan tempo kepada mereka itu patut dan itu layak. Padahal kepada mereka, para sahabat, sekiranya tempo memberikan kesempatan atau menunggu itu diberikan kepada kita, tentu lebih layak. Lebih layak. Karena kita tahu siapa itu para sahabat. Tidak ada orang yang melebihi kebaikannya para sahabat. Umat yang datang belakangan saya dicari, dipilih orang yang paling baik, yang paling hebat. Tidak ada yang bisa. Jangan mengalahkan, menyamai, menandingi para sahabat, tidak ada. Kebaikan para sahabat, karena mereka manusia-manusia pilihan. Mereka dilahirkan dengan persiapan yang Allah persiapkan untuk nanti menjadi sahabat-sahabat Nabi dan Rasul yang terakhir. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan dilahirkan di masa itu karena kebetulan, bukan. Bukan Abu Bakar menjadi sahabat karena kebetulan saja dia lahirnya di masa itu, tinggalnya di sana. Coba kalau yang dilahirkan di masa itu saya, tinggalnya saya juga di sana, saya jadi para sahabat. Tidak. Bukan kebetulan. Allah memilih mereka. Dari sejumlah manusia yang Allah takdirkan akan dilahirkan di muka bumi, dipilih. Dan Allah Azza wa Jalla memilih mereka para sahabat itulah yang paling layak, yang paling patut menjadi sahabat. Bukan kita. Itu para sahabat. Oleh Allah diberi tempo, oleh Allah diberi masa tunggu. Padahal mereka adalah orang yang paling baik. Yang seandainya mereka mendengarkan perintah Allah, pasti seperti apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Yang jika orang-orang yang beriman diseru untuk menuju kepada Allah dan untuk menuju kepada Rasul-Nya, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar
dan kami taat, kami patuh. Seandainya sudah seperti ini keadaan para sahabat, dan itu benar seperti itu keadaan para sahabat, dan Allah SWT masih menunggu mereka. Allah SWT memberikan tempo kepada mereka, dan itu patut. Maka sekali lagi, lebih patut lagi jika masa tunggu itu diberikan kepada kita. Kita semuanya ini ditunggu oleh Allah. Kita semuanya diberi tempo oleh Allah. Maka jangan lagi menunda-nunda, meminta lagi dikasih tempo yang diperpanjang. Untuk kita bisa segera mentadabburi, memahami ayat-ayat yang Allah SWT turunkan kepada kita. Yang dibacakan kepada kita atau yang kita baca sendiri. Jangan ditunda-tunda lagi. Kita harus segera bisa memahami ayat-ayat yang Allah SWT turunkan. Supaya benar-benar kita bisa mentadabburi. Dan supaya benar-benar akal kita bisa mengambil pelajaran. Sehingga benar-benar Al-Quran yang kita baca itu sesuai dengan apa yang Allah SWT maksudkan daripada menurunkan Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Allah SWT mensifati orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu sifatnya, jika disebutkan asmanya Allah, hati mereka takut. Takut hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, akan menambah iman mereka. Dibacakan ayat-ayat akan menambah iman mereka. Dan semakin kuat iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pun juga semakin hebat bertawakalnya mereka kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sifat orang-orang yang beriman. Apabila disebutkan asmanya Allah, hanya disebutkan tentang nama Allah, disebutkan sifatnya Allah, takut hati mereka. Bergetar hati mereka. Apabila dibacakan Al-Quran, bertambah iman. Semakin bertawakal kepada Allah. Itu sifatnya orang yang beriman. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Setidaknya, sudahkah kita beradab terhadap Al-Quran yang dibaca? Sudahkah kita beradab terhadap Al-Quran yang kita baca? Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, sudahkah kita lancar membacanya? Sudahkah kita membaca Al-Quran seperti yang Allah perintahkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil.
yang baik tajwidnya, yang tepat bacaannya. Kemudian, sudahkah kita jika membaca Al-Quran kita tadabbur makna-maknanya? Sudahkah jika kita membaca Al-Quran kita ambil pelajaran-pelajaran dan kita pahami dengan akal kita? Allah Azza wa Jalla menunggu ini untuk dibuktikan oleh orang-orang yang beriman bahwa benar-benar ketika Allah Azza wa Jalla membacakan ayat-ayatnya kepada dahulu para sahabat pun begitu luluh dan begitu lembut hati mereka, kemudian mereka takut kepada Allah. Allah menunggu kita seperti itu. Allah juga memberikan tempo kepada kita. Sampai kapan tempo ini kita berikan? Sehingga ketika kita mendengar Al-Quran, hati kita menjadi takut, kemudian menjadi lembut, kita takut kepada Allah. Allah SWT menunggu kita. Allah SWT menanti kita. Kalau seandainya dijawab nanti setelah sekian lama dulu. Nanti setelah sekian lama lagi. Nanti setelah demikian. Nanti setelah seperti ini. Setelah begini dan seterusnya. Usia saya masih remaja. Remaja ini waktunya bukan seperti itu. Mumpung masih muda lah. Ini saya masih belum menikah, nanti khusyuk kalau sudah menikah. Sudah menikah ini kan baru usia segini, masa sudah masih belum 30 tahun, harus sudah khusyuk. Kemarin ada pelajaran usia 40 tahun. Nah saya belum 40 tahun, masa waktunya khusyuk. Bolehlah tidak khusyuk kalau belum 40 tahun. Kalau dijawab dengan menunda-nunda dan seterusnya, maka sampai kapan lagi Anda, wahai orang-orang yang beriman, harus diberi tempo, harus ditunggu lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Al-Quran sudah diturunkan, sudah Anda membacanya, dan sudah dibacakan kepada Anda. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hati mereka untuk mengingat Allah dan dari membaca dan dibacakan al-haq, yaitu firman-firman Allah. Bukankah sudah tiba waktunya? Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman di saat membaca Al-Quran hati mereka tunduk khusyuk, takut kepada Allah. Ketika dibacakan Al-Quran takut kepada Allah. Sudah datang waktunya. Bukan belum tiba saatnya. Sehingga Allah mengingatkan. Jangan memberi tempo-tempo lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu
fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan agar orang-orang yang beriman tidak menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Sehingga panjang angan-angan mereka. Hanya berangan-angan saja, nanti kalau sudah begini, nanti kalau sudah seperti ini. Saya masih remaja, saya masih muda. Usia saya belum 40 tahun. Nanti waktunya khusyuk kalau sudah menikah, kalau sudah punya anak, baru pantas khusyuk. Kalau sudah punya cucu, baru pantas khusyuk. Sekarang belum. Tala alaihimul amad. Panjang angan-angan mereka. Padahal ayat tidak berhenti-berhentinya didengar oleh telinga dia. Ayat tidak berhenti dia membacanya dari kitabullah. Tapi dia masih nanti. Faqasat qulubuhum. Sehingga akhirnya Allah menghukum. Hati mereka pun menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang berbuat dosa. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu zat yang menghidupkan bumi setelah matinya bumi. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat ini yang demikian agar kalian itu berakal dengan hati kalian. Hati orang yang sudah keras sulit menerima kebenaran. Bahkan akan tidak bisa menerima kebenaran. Akibat orang panjang angan-angan, menunda-nunda. Tidak lagi mau khusyuk dengan segera dia itu khusyuk kepada Allah. Tidak. Sehingga hatinya menjadi keras. Maka sulit untuk mau menerima kebaikan. Sulit untuk menerima kebenaran. Dan ketahuilah. Tidak akan ada yang bisa melembutkan hati orang yang seperti ini. Kecuali harus kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus kembali bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia kembali mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan segera tunduk patuh terhadap ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sebagaimana bumi yang tandus, yang kering. Allah SWT hidupkan kembali dengan diturunkan hujan. Maka ketahuilah seandainya Allah SWT menjadikan Al-Quran yang itu adalah wahyu yang Dia SWT turunkan. Anda terima dengan hati Anda yang keras. Niscaya hati Anda yang mati akan hidup kembali. Hati Anda yang keras akan lembut kembali. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, maka baina islamina wa baina an atabana Allah bihadil ayah illa 4 sinin. Tidak ada jarak antara Islamnya kami para sahabat dan antara apa yang Allah SWT turunkan ayat ini berupa teguran yang keras kepada kami, kecuali hanya 4 tahun saja. Apa maknanya? Abdullah ibn Mas'ud memberitahukan kepada kita bahwa para sahabat begitu cepatnya.
Hanya 4 tahun saja mereka itu memberikan tempo kepada Allah. Tidak berlama-lama. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Lalu kita akan memberikan tempo berapa lama atas teguran Allah Azza wa Jalla. Kita akan memberikan waktu tunggu lagi berapa lama. Padahal Allah telah turunkan dan Allah Azza wa Jalla telah ingatkan. Dan peringatannya sudah dibaca dan sudah didengarkan. Ada yang sudah sekian belas tahun berislam, mendengarkan ayat-ayat Allah, tapi juga belum takut hatinya kepada Allah. Ada yang sudah puluhan tahun dia berislam, sudah mendengarkan firman-firman Allah, tapi juga belum takut kepada Allah. Maka pertanyaannya, masih berapa waktu lagi yang Anda berikan sebagai tempo yang dengannya Anda minta ditunggu, menjadi orang-orang yang beriman, yang berhati lembut, yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan yang mulia, apalagi di 10 terakhir, yang termasuk waktu-waktu yang mulia, orang-orang yang berpuasa, apalagi doanya mustajab. Tidak ada doa yang lebih patut untuk kita panjatkan kepada Allah, melainkan kita semuanya meminta kepada Allah taufiknya, sehingga Dia Azza wa Jalla membimbing kita, membimbing hati kita menjadi hati-hati yang tunduk, yang khusyuk kepadanya Subhanahu wa Ta'ala, membimbing kita menuju menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang jika mendengarkan ayat-ayatnya takut bergetar hati kita kepadanya, dan kita pun bertambah iman, bertambah bertawakal kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Wafaqanallahu wa iyyakum ila kulli khairin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada menuju kebaikan-kebaikan yang diridhoinya. Semoga Allah SWT menerima amal-amal kita yang akan memberatkan timbangan amal kasanah kita di sisinya kelak Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai tadabbur pada pertemuan kita di petang hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan materi-materi yang seperti ini pada majlis-majlis yang akan datang dengan izinnya Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.